Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan mengerjakan tugas post-test seminar hasil praktikum, di mana di sini di modul 1 itu ada hambatan. Sebelumnya, apa sih itu hambatan? Hambatan adalah komponen listrik dua terminal pasif yang menerapkan hambatan listrik sebagai elemen rangkaian. Jadi, fungsi dari resistor itu untuk menghambat aliran arus listrik sehingga dapat mengontrol besarnya arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian. Kemudian untuk hambatan listrik itu bisa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu hambatan yang dirangkai seri, paralel, dan seri paralel. Nah, yang pertama untuk rangkaian hambatan seri yaitu dua atau lebih resistor dikatakan terhubung secara seri ketika jumlah arusnya itu sama dari semua resistor. Di sirkuit seperti itu, tegangan pada setiap resistornya itu berbeda. Dalam hubungan seri, jika ada resistor yang putus atau terjadi kesalahan, maka seluruh rangkaiannya dihentikan. Tuh. Kemudian untuk rumus mencari R total pada hambatan seri, yaitu R total sama dengan R1 plus R2 plus Rn. Sedangkan untuk rangkaian paralel, dua atau lebih resistor dikatakan terhubung secara paralel ketika tegangannya sama di semua resistor. Jadi di sirkuit seperti itu, arus yang bercabang dan digabungkan kembali ketika cabang bertemu di titik yang sama. Resistor atau komponen lainnya dapat dihubungkan atau dilepas dengan mudah tanpa mempengaruhi elemen lain dalam rangkaian paralel. Untuk rumus hambatan rangkaian paralel itu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 plus 1 R2 plus 1 per Rn, dimana rumusnya itu untuk totalnya itu I sama dengan I1 plus I2 plus IN. Nah, di sini ada contoh perhitungan hambatan di rangkaian seri ya. Untuk mencari hambatan total di rangkaian seri, yaitu bisa tadi menggunakan rumus yang saya sebutkan. Jadi R total sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Di contoh soal ini R1 diketahui itu 15, R2 nya 20, R3 nya 5, R4 nya 25, dan R5 nya 30. Jadi kita tinggal jumlahin semua, hasilnya itu 95 ohm. Kemudian contoh yang kedua itu ada resistor yang dihubungkan secara paralel ya. Untuk itu kita bisa menggunakan rumus yang tadi saya sebutkan, yaitu rumusnya 1 per R total sama dengan 1 per R1 plus 1 R2 plus 1 per R3 plus 1 R4 plus 1 per R5, dimana R1 nya itu 2, R2 nya 5, R3 nya 10, dan R4 nya 8, dan R5 nya 20. Tinggal dimasukin nilainya, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per 2 plus 1 per 5 plus 1 per 10 plus 1 per 8 plus 1 per 20, dimana kita sebutkan disamain penyebutnya. Kemudian kita tinggal dibagi aja, 20 dibagi 2 itu 10, 20 dibagi 5 itu 4, dan seterusnya tinggal dibagiin aja. Jadi tinggal ditambahin 10 plus 4 plus 2 plus 2,5 plus 1 sama dengan 19,5 dibagi 20, dimana hasilnya yaitu 1,0256 ohm. Nah, sedangkan untuk menghitung hambatan secara seri paralel, ini ada contohnya yang simple ya. Jadi kita menghitung dulu rangkaian paralelnya yang R2 dan R3, dimana R total dari rumusnya bisa dikatakan R1 plus dalam kurung R2 dan R3, dimana 1 per R paralel sama dengan 1 R2 plus 1 R3. Kemudian 1 RP sama dengan 1 dibagi 30 plus 1 dibagi 30, atau secara singkatnya itu 30 dikali 30 dibagi 30 tambah 30 itu hasilnya 900 dibagi 60, dan 900 dibagi 60 itu hasilnya 15. Sama aja caranya. Kemudian tinggal dijumlahin aja R1 plus R paralel yang tadi, dimana 15 tambah 15 adalah 30 ohm. Nah, sedangkan untuk pengukuran hambatan menggunakan multimeter, kita bisa mengukurnya dengan multimeter. Itu kita setting dulu multimeternya ke dalam ohmmeter ya sebelum mengukurnya. Kemudian kutub positif dan negatifnya itu dipasangkan kepada ujung-ujung rangkaiannya. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Nah, untuk konsep
hambatan di rangkaian seri atau paralel itu, dalam rangkaian seri itu semua komponen terhubung ujung ke ujung untuk membentuk jalur tunggal untuk aliran arus listrik. Jadi pada rangkaian seri itu arusnya itu bakalan sama di setiap resistor, sedangkan dalam rangkaian paralel semua komponen terhubung satu sama lain dengan tepat dua simpul umum elektrik dalam tegangan yang sama di setiap komponen. Tuh. Oke, untuk selanjutnya di modul 2 itu ada hukum Ohm. Sebenarnya apa sih hukum Ohm itu, atau bagaimana konsepnya? Jadi sebelumnya hukum Ohm adalah salah satu hukum dasar di dalam rangkaian elektronik yang menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, serta hambatan listrik dalam suatu rangkaian. Jadi hukum Ohm itu menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan tegangan yang diberikan pada ujung-ujungnya dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar tersebut. Sedangkan untuk rumus hukum Ohm dapat dirumuskan sebagai I sama dengan V per R, di mana I itu arus, V itu tegangan, dan R itu hambatan. Jadi misalkan kita ingin mencari arus yang mengalir, itu rumusnya itu I sama dengan V per R. Sedangkan kalau kita misalkan mencari tegangan yang tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus P sama dengan I dikali R. Ataupun kalau misalkan kita mencari hambatan yang tidak diketahuinya, maka menggunakan rumus R sama dengan V per I. Nah, di sini ada contoh soal ya, ada gambar, di mana gambar ini adalah hasil yang terukur ya. Jadi diketahui itu P sumbernya ada 4 volt, kemudian arusnya ada 0,26 ampere, kemudian hambatannya 15 ohm, kemudian tegangan yang terukur itu 3,97. Nah, kita bakalan menghitung rumusnya, menghitung semuanya secara manual ya. Jadi kita pertama itu mencari tegangan. Berarti kita menggunakan rumus P sama dengan I kali R, di mana I-nya itu 0,26, kemudian R-nya itu 15. Kemudian tinggal dikalikan 0,26 dikali 15 itu hasilnya 3,9 volt. Kemudian untuk menghitung arus itu kan rumusnya I sama dengan V per R, di mana V di atas itu diketahuinya 4, kemudian R-nya itu kan 15. Jadi 4 dibagi 15 itu 0,26 ampere. Kemudian yang terakhir itu untuk menghitung hambatannya. Jadi untuk menghitung hambatannya yaitu R sama dengan V per I, di mana V-nya itu 4, terusnya I-nya itu adalah 0,26. Jadi 4 dibagi 0,26 itu hasilnya 15,38 ohm. Di mana di sini kita bandingkan, ternyata hasilnya itu ada yang sama ya, arusnya sama, kemudian tegangannya hampir sama, kemudian untuk hambatan itu hampir sama juga. Jadi mungkin perbedaan itu disebabkan oleh adanya toleransi alat ukur atau yang lainnya. Oke, selanjutnya ini ada modul 3. Modul 3 itu praktikum tentang hukum Kirchhoff. Supaya paham apa sih hukum Kirchhoff itu. Jadi pada tahun 1845, fisikawan yang berasal dari Jerman yang bernama Gustav Kirchhoff mengembangkan sepasang hukum yang berkaitan dengan kekekalan arus dan energi dalam rangkaian listrik. Secara umumnya, penjelasan tentang hukum Kirchhoff itu adalah hukum dasar dalam fisika yang digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik. Nah, kemudian hukum Kirchhoff ini ada dua yang biasa dikenal secara umum ya. Yang pertama itu ada hukum tegangan dan arus Kirchhoff. Untuk yang pertama, hukum arus Kirchhoff atau biasa dikenal dengan beberapa nama, yaitu hukum pertama Kirchhoff dan aturan persimpangan Kirchhoff, di mana dia menyatakan bahwasannya total arus yang masuk persimpangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari persimpangan. Kemudian yang kedua itu ada hukum tegangan Kirchhoff atau dikenal dengan beberapa nama, yaitu hukum kedua Kirchhoff atau aturan lingkaran Kirchhoff. Jadi menurut hukum ini, jumlah tegangan di sekitar loop atau lingkaran tertutup sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menerapkan hukum Kirchhoff pada rangkaian listrik yang sederhana, yaitu bisa diterapkan pada rangkaian listrik secara seri dan paralel. Untuk yang pertama, pada rangkaian seri ya. Jadi pada rangkaian seri, hukum Kirchhoff pada rangkaian seri ini bisa diaplikasikan dengan hukum Kirchhoff kedua, yaitu hukum tersebut yang menyatakan bahwa sumber tegangan dan jumlah tegangan di sekitar loop tertutup sama dengan 0. Bisa dilihat pada gambarnya. Jadi untuk persamaan-persamaan yang ada di rangkaian seri itu, untuk mencari V total atau V sumbernya itu bisa dijumlahkan aja setiap tegangannya. Jadi misalkan P sama dengan P1 plus P2 dan plus P3 atau plus Pn.
Kemudian untuk mencari tegangan pada setiap hambatan itu bisa menggunakan rumus P sama dengan I dikali R. Jadi pada rangkaian seri ini arus yang mengalir pada setiap hambatan sama besarnya dengan arus yang ada pada rangkaian tuh. Atau bisa dalam persamaan itu I sama dengan IR1 sama dengan IR2 sama dengan IRN. Kalau misalkan untuk mencari E totalnya itu I sama dengan V sumber dibagi R total. Kemudian yang kedua itu ada hukum Kirchhoff yang dirangkai secara paralel ya. Jadi hukum Kirchhoff pada rangkaian paralel bisa diaplikasikan dengan hukum pertama Kirchhoff, di mana hukum tersebut menyatakan bahwa total arus yang masuk persimpangan sama dengan jumlah arus yang keluar persimpangan di sirkuit. Kemudian untuk persamaan-persamaannya yaitu misalkan kita mencari I total, maka rumusnya itu I total sama dengan I R1 plus IR2 plus IR3 plus IRN. Misalkan kita ingin mencari arus pada setiap hambatan ya, jadi bisa menggunakan rumus IN sama dengan P sumber dibagi RN. Jadi pada rangkaian paralel, tegangan sumber sama dengan tegangan yang ada pada setiap hambatan atau beban. Jadi atau dalam persamaannya itu P sumber sama dengan VR1 sama dengan VR2 sama dengan VRN gitu. Jadi tegangannya itu sama semua. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita ingin mengukur besarnya tegangan listrik pada suatu rangkaian atau arusnya juga, jadi bisa digunakan dengan alat ukur seperti multimeter ya. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu pastikan rangkaian listrik dalam keadaan mati dan aman untuk diukur. Kemudian menghubungkan multimeter atau voltmeter pada rangkaian listrik yang akan diukur. Untuk mengukur arus, multimeter harus dihubungkan pada rangkaian listrik secara seri, karena di rangkaian seri untuk tegangan pasti semuanya sama. Sedangkan untuk mengukur tegangan, voltmeter harus dihubungkan secara paralel pada rangkaian listrik, karena pada rangkaian paralel arus yang mengalirnya itu sama. Kemudian setelah itu setel multimeter atau voltmeter pada skala yang sesuai dengan besaran arus atau tegangan yang akan diukur. Kemudian selanjutnya hidupkan rangkaian listrik dan baca hasil pengukuran pada multimeter atau voltmeter. Oke, selanjutnya itu ada modul 4 ya. Modul 4 itu tentang kapasitor. Jadi untuk paham pada praktikum ini kita harus mengetahui dulu apa itu kapasitor, bagaimana konsep-konsepnya. Nah, untuk kapasitor itu adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh jarak atau bahan isolasi yang disebut dieletrik. Nah, kemudian kapasitor itu dapat menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik dalam waktu tertentu. Nah, jadi kapasitor memiliki kapasitansi yang diukur dalam satuan farad. Kemudian konsep hubungan seri serta paralel pada kapasitor. Yang pertama itu rangkaian kapasitor seri. Jadi pada kapasitor seri adalah rangkaian kapasitor di mana kapasitor tersebut dihubungkan secara berurutan. Pada rangkaian kapasitor seri, kapasitansi totalnya lebih kecil dari kapasitansi masing-masing kapasitor. Hal tersebut itu disebabkan karena kapasitor tersebut dihubungkan secara berurutan, sehingga muatan listrik yang tersimpan pada kapasitor pertama harus melewati kapasitor berikutnya sebelum mencapai kapasitor terakhir. Kemudian untuk rangkaian kapasitor yang paralel, kapasitor paralel adalah rangkaian kapasitor di mana kapasitor tersebut dihubungkan secara paralel atau sejajar. Pada rangkaian kapasitor paralel, kapasitansi totalnya sama dengan jumlah kapasitansi masing-masing kapasitor. Hal ini disebabkan karena kapasitor tersebut dihubungkan secara paralel, sehingga muatan listrik yang tersimpan pada masing-masing kapasitor tidak harus melewati kapasitor lainnya. Kemudian yang terakhir itu kombinasi rangkaian kapasitor seri dan paralel. Jadi rangkaian kapasitor dapat juga dihubungkan secara kombinasi ataupun seri paralel. Pada rangkaian kapasitor ini, kapasitor tersebut dihubungkan secara berurutan dan sejajar sehingga dapat menghasilkan kapasitansi total yang berbeda-beda tergantung dari konfigurasi rangkaiannya. Nah, selanjutnya untuk menghitung kapasitor pada rangkaian seri paralel ataupun seri paralel itu bisa menggunakan rumus-rumus yang saya sebutkan nih. Untuk yang pertama, untuk rangkaian seri, untuk rumusnya yaitu 1/C total sama dengan 1/C
C1 plus 1 per C2 plus 1 per Cn, dimana C total itu sama dengan kapasitansi total. Kemudian C1, C2, C3 sampai Cn sama dengan kapasitansi masing-masing kapasitor. Kemudian pada rangkaian paralel, untuk rumusnya itu C total sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus Cn, dimana C total itu kapasitansi total, C1, C2, C3 itu sampai Cn itu sama dengan kapasitansi masing-masing kapasitor. Kemudian untuk menghitung kapasitor pada rangkaian kombinasi, kita bisa menggunakan rumus seri dan paralel yang saya sebutkan tadi, dimana untuk menghitung ini kita mendahulukan dulu yang seri, baru misalkan ada yang seri dulu kita jumlahkan dulu yang seri, kemudian baru diparalelkan gitu. Jadi seri itu diutamakan dulu. Nah, selanjutnya supaya kita paham untuk mengukur nilai kapasitor pada setiap rangkaian, jadi untuk langkahnya itu dengan multimeter digital. Pertama-tama pastikan multimeter dalam keadaan mati dan putar selektor multimeter pada opsi kapasitansi. Nah, kemudian hubungkan kedua probe multimeter pada kedua elektroda kapasitor yang akan diukur. Maka seketika layar multimeter akan langsung menunjukkan nilai kapasitansi dari kapasitor yang diukur. Tuh. Dengan itu kita bakalan paham cara pengukuran kapasitor. Oke, jadi selanjutnya itu ada modul 5, dimana modul 5 itu tentang transformator. Setelah melakukan praktikum ini, saya paham bahwasanya transformator itu secara sederhananya dapat digambarkan sebagai sebuah alat yang digunakan untuk meningkatkan atau menurunkan tegangan listrik. Dalam transformator step up, tegangan output ditingkatkan, sedangkan dalam transformator step down, tegangan output dikurangi. Transformator step up akan mengurangi arus keluaran, sedangkan transformator step down akan meningkatkan arus keluaran dengan tujuan menjaga keseimbangan daya input dan output sistem. Kemudian selanjutnya, setelah praktikum ini saya memahami perbandingan antara tegangan dan jumlah lilitan pada transformator, di mana dalam transformator hubungan antara jumlah lilitan primer dan sekunder mempengaruhi perbandingan tegangan di antara keduanya. Melalui praktikum ini, saya dapat mempelajari cara menghitung dan mengukur transformator serta memahami keterkaitan antara perbandingan lilitan dan perubahan tegangan pada transformator. Saya menyadari bahwa semakin besar perbandingan lilitan sekunder terhadap lilitan primer, semakin tinggi perbandingan tegangan sekunder terhadap tegangan primer, dan sebaliknya. Jadi pemahaman ini memberikan wawasan tentang penggunaan transformator dalam mengubah tegangan dalam sistem listrik. Dengan mengetahui perbandingan lilitan, saya mampu memilih transformator yang cocok untuk kebutuhan aplikasi spesifik. Nah, selain itu, saya juga mampu memahami perbandingan antara arus dan jumlah lilitan pada transformator setelah melakukan praktikum ini. Jadi, di dalam transformator, perbandingan antara jumlah lilitan primer dan sekunder mempengaruhi perbandingan arus di antara keduanya. Pada praktikum ini, saya dapat memahami bahwa semakin besar perbandingan lilitan sekunder terhadap lilitan primer, maka semakin kecil perbandingan arus sekunder terhadap arus primer, ataupun sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan hukum dasar transformator yang menyatakan bahwa perbandingan arus primer dan arus sekunder adalah kebalikan dari perbandingan lilitan primer dan lilitan sekunder. Dengan pemahaman ini, saya dapat melihat bagaimana transformator berfungsi sebagai pengubah arus pada berbagai aplikasi. Ataupun bisa dirumuskan dalam rumus transformator terdapat hubungan sebagai berikut. Nah, kalau misalkan di dalam persamaannya yaitu VV per VS sama dengan NV per NS sama dengan IS per IP, di mana VV itu tegangan primer, VS itu tegangan sekunder, NP itu jumlah lilitan pada kumparan primer, NS itu jumlah lilitan pada kumparan sekunder, IS arus sekunder, dan IP itu arus primer. Nah, dalam rumus itu, tegangan pada lilitan primer dibandingkan dengan tegangan pada lilitan sekunder, dan kedua tegangan ini sebanding dengan perbandingan jumlah lilitan NP per NS.
Hal ini juga berlaku untuk perbandingan arus primer ataupun arus sekunder. Sedangkan untuk menghitung efisiensi pada trafo itu bisa menggunakan rumus N sama dengan Vs per VV dikali 100%, di mana N itu efisiensi transformator, Vs itu daya listrik kumparan sekunder, VV itu daya listrik kumparan V primer. Oke, yang terakhir itu di modul 6 yang judulnya itu tentang gelombang listrik. Jadi setelah melakukan praktikum ini, kita tuh mampu mengenal beragam jenis gelombang listrik, terus kita juga mengerti kaitan antara amplitudo, frekuensi, dan periode dalam konteks gelombang listrik. Nah, apa sih itu gelombang ataupun jenis-jenis gelombang listrik? Jadi menurut ilmu pada fisika, gelombang bisa didefinisikan sebagai pergerakan energi dari suatu lokasi ke lokasi lain tanpa mengikutsertakan perpindahan materi di sepanjang jalannya. Sedangkan untuk bentuk gelombang listrik adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang tidak memiliki bentuk fisik. Jadi untuk memudahkan pengamatan bentuk gelombang ini, kita memerlukan peralatan khusus seperti osiloskop yang digunakan untuk visualisasi. Selanjutnya, untuk bentuk gelombang listrik memiliki 3 karakteristik. Jadi yang pertama itu ada periode, di mana ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu kali siklus gelombang atau getaran. Nah, kemudian yang kedua itu ada frekuensi. Frekuensi itu merupakan jumlah siklus gelombang atau getaran yang terjadi dalam 1 detik. Yang ketiga itu ada amplitudo, yaitu simpangan maksimum dari titik keseimbangan dalam satu gelombang atau getaran. Selanjutnya, apa aja sih jenis-jenis gelombang listrik? Jadi yang saya tahu gelombang listrik itu ada 5 ya. Yang pertama itu ada gelombang sinusoidal, bisa dilihat pada layar. Bentuk gelombang sinus adalah salah satu bentuk gelombang paling umum dalam elektronika dan sering digunakan dalam sinyal analog seperti audio, tegangan AC, dan sebagainya. Kemudian gelombang ini juga memiliki pola melingkar yang halus. Kemudian yang kedua itu ada gelombang kotak. Nah, untuk bentuk gelombang kotak memiliki bentuk seperti kotak dan sering digunakan untuk pengendalian waktu dalam rangkaian mikroelektronik. Nah, gelombang ini memiliki durasi yang sama pada setengah siklus kotak. Kemudian yang ketiga itu ada gelombang persegi. Jadi bentuk gelombang persegi mirip dengan gelombang kotak, tetapi interval waktu kondisi tinggi dan rendah tidak teratur. Nah, gelombang ini memiliki bentuk persegi. Nah, kemudian yang keempat itu ada gelombang gigi Bentuk gelombang gigi gergaji memiliki bentuk yang menyerupai gigi gergaji. Nah, tegangan naik secara linear dan 0 ke titik tertinggi, lalu turun secara tiba-tiba ke titik terendah. Gelombang ini digunakan dalam rangkaian televisi, CRT, dan sebagai pemicu dalam rangkaian digital. Kemudian yang terakhir itu atau yang kelima, gelombang segitiga. Nah, bentuk gelombang segitiga memiliki bentuk segitiga. Tegangan naik secara linear hingga mencapai titik tertinggi, lalu turun secara linear hingga mencapai titik terendah. Gelombang ini memiliki puncak dan dasar yang tajam dalam waktu yang sangat singkat. Terus selanjutnya, bagaimana sih kaitan antara amplitudo, frekuensi, dan periode dalam konteks gelombang listrik? Jadi dalam konteks gelombang listrik, amplitudo, frekuensi, dan periode saling berhubungan. Amplitudo mengidentifikasi tingkat maksimum perubahan dalam gelombang listrik, frekuensi mengukur jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam 1 detik, dan periode merupakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus gelombang. Nah, amplitudo berkaitan dengan energi yang dibawa oleh gelombang, sedangkan frekuensi dan periode memiliki keterkaitan yang berlawanan. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek periode, dan sebaliknya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan dirumuskan, rumus kecepatan gelombang ini ditulis sebagai Pi sama dengan lambda dibagi T, di mana Pi itu kecepatan gelombang, satuannya ms, lambda itu panjang gelombang, satuannya dalam meter ya. Kemudian periode itu T, yaitu waktu yang diperlukan untuk satu gelombang, satuannya dalam detik. Selanjutnya untuk rumus hubungan antara periode dan frekuensi itu bisa dirumuskan sebagai T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Dengan demikian, rumus kecepatan gelombang Pi dapat dituliskan sebagai V sama dengan lambda dikali F. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam menonton video ini. Saya berharap informasi yang telah disampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya juga meminta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi seminar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.